Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan tentang optimalisasi sistem pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rica Anggraini dengan NIM B7421804 dengan rekan saya Nailatul Adibah dengan NIM B04218019. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang optimalisasi sistem pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan oleh suatu individu atau kelompok untuk kemudian disalurkan kepada kelompok-kelompok yang memang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kelompok tersebut seperti fakir miskin atau seseorang yang tidak memiliki harta benda, amil, seorang mu'alaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Salah satu tujuan zakat ialah memberantas kemiskinan dan mengangkat status orang mustahik menjadi seorang muzaki. Zakat dapat menciptakan ekonomi sosial menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat didukung dengan cara penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh lembaga atau badan pengelola zakat. Kemudian ada bentuk inovasi dalam pendistribusian zakat ada 4. Yang pertama, distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dapat dibagikan kepada para korban bencana alam. Yang kedua, distribusi yang bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat bantu sekolah atau penunjang beasiswa. Kemudian yang ketiga, distribusi yang bersifat produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Manfaatnya yaitu dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidupnya bagi fakir miskin. Dan yang keempat, distribusi yang bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha seperti pedagang, pengusaha kecil, dan lain-lain. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Nailatul Adibah. Saya akan menjelaskan tentang optimalisasi sistem pendistribusian infak. Islam memerintahkan umatnya untuk saling membantu dan menolong antar sesama. Salah satu caranya yaitu dengan berinfak dan bersedekah. Infak diberikan oleh seorang yang beriman dalam keadaan lapang maupun sempit. Dana infak didistribusikan kepada siapa saja, misalnya orang-orang terdekat. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 215, yaitu mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan apa saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang optimalisasi sistem pendistribusian sedekah. Sedekah merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Sedekah juga merupakan suatu keharusan manusia untuk saling memberi dan menolong. Sedekah memiliki arti luas tidak hanya tentang uang, akan tapi juga bersifat non-material. Seseorang yang bersedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak keluarga terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Sedekah harus melihat prioritas, yaitu untuk diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dana infak dan sedekah disalurkan dengan objek yang lebih luas dari zakat. Dana infak dan sedekah bisa digunakan untuk bantuan sosial, korban bencana, membangun fasilitas umum, membantu orang yang tidak mampu, dan lain-lain. Pola pendistribusian zakat juga dapat digunakan untuk pola pendistribusian infak dan sedekah. Biasanya dana zakat, infak, dan sedekah dikelola langsung oleh lembaga pengelola zakat. Terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya merupakan tanggung jawab sosial perusahaan
atau CSR dan dompet khusus untuk membantu masyarakat tanpa memandang golongan muslim dan non-muslim. Sekian, jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.